Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du, para pemirsa, simpatisan, alumni Pondok Pesantren Al-Mawardi, dan tak lupa pula kepada penonton setia Kalam Ramadan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya, berkat taufik dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul, bisa bermuwajjah, bisa bermujalasah pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat diutusnya beliau kita semua bisa terangkis dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju dengan alam yang terang menderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, ketika tiba bulan Ramadan, maka yang tergiang-giang dalam ingatan kita, yang ada dalam pikiran kita itu adalah puasa. Apa itu puasa? Puasa al-imsaku an jami'il muffirati al-hasiyati wal ma'nawiyati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, baik secara lahir dan batin, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat-niat tertentu. Itu yang dinamakan dengan puasa. Maka ketika kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik secara lahir ataupun batin. Apa saja yang membatalkan puasa secara lahir? Di antaranya secara lahir ya makan, minum dan lain semacamnya. Itu membatalkan diri secara lahir ya. Adapun secara batin ya, itu seperti berdusta, berghibah dan lain semacamnya. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita menahan diri dari segala bentuk apapun yang membatalkan puasa, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Lebih-lebih marilah kita menahan diri dari yang membatalkan puasa secara batiniah. Karena mengapa? Karena meskipun kita menahan puasa, menahan makan dan minum, menahan diri dari sifat yang membatalkan puasa secara lahiriah, namun kita tetap membatalkan puasa secara batiniah, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr, kata Nabi. Artinya apa? Nabi pernah berkata, banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar.
Dan banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangun malamnya kecuali keletihan atau berjaga malam. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa intisari dari hadis tersebut? Intisari dari hadis tersebut adalah kita di waktu melaksanakan ibadah puasa, marilah kita menjauhi diri dari yang batalkan puasa secara lahiriah. Apa saja yang batalkan puasa secara batiniah? Yang pertama adalah berdusta. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita menjauhkan diri dari sifat berdusta, berbohong. Karena meskipun kita melaksanakan ibadah puasa, namun kita tetap berbohong kepada setiap manusia, berdusta kepada setiap makhluk, maka puasa kita tidak ada artinya. Dalam artian kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita tidak akan mendapatkan pahala kecuali rasa lapar yang akan kita terima. Kedua apa? Kedua, di waktu kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita menjauhkan diri dari sifat ghibah atau menggunjing orang lain. Sebagaimana dosanya orang yang menggunjing orang lain, orang yang berghibah kepada orang lain, orang yang menjelek-jelekkan orang lain, orang yang membuka aib orang lain, maka dosanya seperti dosa 30 kali berzina. Maka dari itu saudara pemirsa, marilah kita menjauhkan diri dari sifat ghibah. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Saya pernah menemukan suatu keterangan di mana suatu ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini didatangi suatu sahabat, yang mana sahabat ini berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, berikan saya satu hadis atau satu nasihat yang mana hadis ini Anda dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar hal ini, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau langsung sedih sesedih-sedihnya. Karena apabila Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini mengutarakan hadis tersebut, maka seakan-akan beliau akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada ya Mu'ad? Ya Mu'ad, kata Nabi, aku akan memberikan suatu nasihat kepadamu. Apabila kamu memanfaatkan hadis ini atau memanfaatkan nasihat ini, kata Nabi, maka sesungguhnya kamu akan bermanfaat di sisi Allah. Namun sebaliknya ya Mu'ad, apabila kamu mempermainkan hadis ini, kata Nabi, maka sesungguhnya kamu tidak akan diterima di sisi Allah. Ya Mu'ad, kata Nabi, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, Allah menciptakan 7 malaikat. Dan 7 malaikat ini oleh Allah dilantik untuk menjaga pintu-pintu langit. Suatu ketika ada malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah di sini adalah malaikat yang membawa seluruh amal manusia. Suatu ketika malaikat hafadzah membawa amal seorang manusia, yang mana amalnya ini bersinar seperti sinarnya matahari. Suatu ketika malaikat hafadzah nyampe kepada langit yang pertama, beliau disetop oleh penjaga langit tersebut. Mau kemana Anda? Kata malaikat penjaga langit, saya mau menyampaikan amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Stop, jangan lanjutkan, kata penjaga langit. Kenapa? Kata malaikat hafadzah, meskipun amal yang Anda bawa ini bersinar seperti sinarnya matahari, namun orang tersebut masih suka menggunjing orang lain. Maka dari itu saudara, marilah kita menjauhkan diri dari sifat ghibah atau menggunjing orang lain. Bahasa Maduranya arasanan. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Agar apa? Agar puasa kita, ibadah puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.